alamat ini. Nama saya Wahyuni Mulyantari, umur 35 tahun, alamat Jalan Tanjung Dapul, RW nomor 24. Maaf Ibu, sambil menunggu obat yang disediakan, saya akan memberikan informasi tentang obat yang akan Ibu gunakan agar pengobatan Ibu lebih optimal. Apakah saya bisa meminta waktu Ibu 5-10 menit untuk memberikan informasi tentang obat ini? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia Ibu. Oke, langsung ke ruang konseling aja di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Valianti. Saya apoteker di apotek ini. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait obat yang akan Ibu konsumsi. Baik Mbak. Apa yang dokter katakan mengenai pengobatan dan penyakit yang Ibu derita? Oh, ini Mbak, kan kemarin sudah ke dokter. Terus dokternya bilang kalau saya terkena penyakit TBC. Terus katanya bakteri-bakteri itu sudah menumpuk di paru-paru saya. Tetapi dokter mengatakan kalau saya meminum obat secara rutin itu bisa disembuhkan karena saya pasien TB yang baru, gitu loh Mbak. Terus saya di sini juga punya riwayat asma, tapi asma saya itu tidak juga kambuh, sering kambuh gitu. Jadi bagaimana itu Mbak solusinya? Ya Mbak, bisa disembuhkan. Bagaimana penjelasan dokter tentang penggunaan obatnya? Dokter sudah menjelaskan untuk penggunaan obatnya, jadi saya cuma hanya disuruh minum obat sehari 1 kali Mbak. Tapi saya nggak tahu itu bagaimana kelanjutan setelah saya minumnya itu bagaimana. Iya benar sekali Ibu, saya akan menjelaskan kembali obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, jadi di sini ada 5 jenis obat Bu. Di antaranya ada obat Isoniazid 300 mg, diminumnya 1 kali 1 sesudah makan pada pagi hari. Kemudian Rifampicin 600 mg, diminumnya 1 kali 1 juga sebelum makan pada pagi hari. Dan etambutol 500 mg 1 kali 1 sebelum makan pada pagi hari. Di sini ada piradinamid sama piridoksin. Nah, piradinamid 100.000 mg 1 kali 1 sesudah makan pada malam hari, dan piridoksin 1 kali 1 untuk mencegah efek samping dari obat isoniazid. Obat ini dikonsumsi pada saat perut kosong. B6-nya diminum sebelum makan ya. Jadi obat ini dikonsumsi pada saat perut kosong. Nah, ada inhaler. Nah, ini inhaler Ibu gunakan pada saat asma Ibu kambuh. Nah, untuk cara penggunaannya, Ibu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka tutup inhalernya dan kocok inhalernya. Ibu kocok inhalernya. Nah, sebelum Ibu gunakan, Ibu semprot dulu ke udara untuk mengecek apakah inhalernya berfungsi apa enggak. Nah, kemudian buka mulut Ibu, letakkan inhaler di antara gigi atas dan gigi bawah. Tutup mulut dan bernapas secara perlahan sambil menekan tombol inhaler 2 kali. Tahan napas selama 10 detik atau semampunya. Kemudian hembuskan napas secara perlahan dan bersihkan inhaler, kemudian tutup kembali. Ya, untuk obat TB-nya, Ibu harus minum terus-menerus selama 6 bulan. Nah, kalau Ibu minum saat malam, ya malam terus. Dan kalau Ibu minum pagi terus selama 6 bulan. Nah, jika obatnya sudah mau habis, ya diharapkan 2 hari atau 3 hari sebelum obatnya habis, Ibu langsung melaporkan ke dokter agar dilakukan pengecekan yang selanjutnya. Iya, baik Mbak. Ada yang Ibu mau tanyakan? Saya mau menanyakan efek samping obat. Apakah dengan meminum ini semua ada efek ke saya gitu atau gimana Mbak? Untuk efek sampingnya Bu, Ibu akan mengalami mual, muntah, dan urin Ibu akan berwarna merah. Tapi Ibu jangan khawatir, itu merupakan hasil buangan dari obat yang Ibu konsumsi. Nah, untuk mualnya, dokter sudah menyediakan piridoksin sebagai anti mualnya. Nanti Oh iya Mbak, saya mau bertanya lagi.
bagaimana jika saya lupa meminum obat ini kan harus terus menerus. Jadi bagaimana kalau saya lupa, Mbak? Ibu harus minum obatnya setiap hari karena kepatuhan pasien dalam minum obat sangat dibutuhkan dalam pengobatan ini, Bu. Ini agar tidak terjadinya resistensi dan atau kebalnya bakteri terhadap obat yang Ibu konsumsi. Untuk penyimpanan obatnya disimpan di kotak obat ya, Bu, menghindari dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari. Nah, saya sarankan jika Ibu berpergian keluar untuk memakai masker ya, Bu, pisahkan alat makan Ibu dengan keluarga untuk mencegah penularan dengan keluarga. Nah, Ibu pastikan sirkulasi di rumah Ibu baik dan berjemur di pagi hari ya, Bu. Sampai sini ada yang Ibu mau tanyakan? Enggak, Pak, udah cukup. Baik, apakah Ibu sudah paham yang saya jelaskan? Ya, paham, Mbak. Oh, begitu bisa diulangi tentang pemakaian obat yang sudah saya jelaskan? Oke. Ini obat TB-nya, Bu ya. Ini rifampicin diminum 1 kali sehari, 1 tablet minumnya pagi. Sesudah makan, Bu ya. Kemudian ini ada pirazinamid diminum 1 kali 1 juga sesudah makan. Terus ini ada etambutol diminum sehari 1 kali juga sesudah makan. Kemudian ada isoniazid ini diminum 1 kali 1 sesudah makan. Dan ini ada pyridoxine ya, Bu ya. Ini diminum sehari 1 kali, Bu. 1 kali Sebelum makan. 30 menit sebelum makan ya, Bu ya. Terus untuk penggunaan ini terlebih dahulu cuci tangan dulu, kemudian dibuka penutupnya, lalu dikocok ya, Bu ya. Dikocok terlebih dahulu, kemudian disemprotkan ke udara, lalu dimasukkan ke dalam mulut, terus ini sampai berdiri ya, Bu ya. Kemudian sambil tegak disemprotkan ke dalam mulut, langsung ditelan begitu, Bu. Dihirup. Oh ya, dihirup ya. Kemudian dihirup, ditekan sebanyak 2 kali, lalu hirup perlahan. Dihirup perlahan. Kemudian dihembuskan nafasnya. Iya, Bu. Begitu, Bu. Betul, Bu? Oh iya, Ibu benar. Jika sewaktu-waktu ada yang Ibu mau tanyakan, Ibu dapat menghubungi saya di nomor yang tertera di kartu nama saya. Dan ini kartu konseling Ibu yang harus Ibu tanda tangan.